warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakatuh fid dunya wal akhirah. Yang melihat ini kan ada suatu fenomena, Bang Haji, ada isu perselingkuhan dalam grup Sabian Group. Nah, itu ada perselingkuhan dari personilnya, yaitu dari gitarisnya dan vokalisnya. Nah, itu Bang Haji Ridwan melihat fenomena itu seperti apa sih, Bang Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ilmu ramalan, penerawangan atau prediksi itu kita boleh percaya, tapi tidak boleh meyakini. Meyakini tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ramalan apapun deh, mau siapapun yang beramalnya, percaya dengan yakin beda. Percaya dengan manusia hablum minannas, yakin tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, tingkatan yakin ada 4. Yakin, ainul yakin, hakul yakin, hakikul yakin. Boleh nggak kita percaya dengan ramalan? Boleh-boleh saja orang percaya, tapi tidak boleh meyakini. Yakin tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah perselingkuhan antara Ayus ya, dengan Nisa, istrinya Ayus, Riri, ya. Yang bertanyakan tadi, apakah melihat fenomena itu, isu perselingkuhan itu di dalam suatu grup musik itu, Bang Haji Ridwan melihatnya seperti apa sih fenomena perselingkuhan itu? Fenomena perselingkuhan, fenomena tidak di dalam dunia musik, tidak di dalam dunia artis. Abang juga salah satu artis, public figure. Dulu pemburu hantu 2003-2007 di LaTV, TV. Abang juga artis TV. Ya. Jadi fenomena dunia artis itu perselingkuhan. Terus ada apa? Cinlok. Ya, cinlok. Nah, cinta lokasi atau apa? Itu memang sudah hal biasa. Tapi di dalam hukum Islam tidak biasa. Di dalam ilmu hablum minannas atau syariat itu hal biasa, oke lah, hal biasa. Tetapi di dalam ilmu hukum Islam tidak hal biasa, tidak boleh. Ya. Kalau orang punya istri, terus pacaran lagi dengan perempuan lain, memang di dalam Islam boleh. Seorang suami itu istrinya melebihi dari 1. Kayak abang dulu masih zaman pemburu hantu 2003-2007, istrinya 4. Abang dulu 4, istri abang 4. Nikah, bukan kawin. Kalau kawin pakai urat, nikah pakai surat. Silakan. Tetapi tidak semua laki-laki, tidak semua perempuan mau menerima itu. Nah, perselingkuhan antara Ayus dengan Nisa, ya, itu di dalam dunia ini tidak heran. Kenapa? Di dalam rumah tangga itu, di dalam suami istri, pasti ada ujian. Orang hidup ujian, mati pun diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang rumah tangga, ujian itu rumah tangganya, suami istrinya umur 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Yang ganjil-ganjil itu Allah kasih ujian dan cobaan. Itu pengalaman dan yang abang alami, dan pengalaman yang orang lain dan pasien-pasien. Tidak ada di Al-Quran barang siapa yang menikah, nanti sudah menikah, ujiannya 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi di dalam pengalaman, di dalam kehidupan,
Itu ujian seperti itu. Makanya kalau Ayus sama Riri berapa tahun sih rumah tangga? Melisa Sabian. Baru 1 tahun. 1 tahun kan baru banget kan. Karena abang bilang 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kan yang ganjil ujiannya. Nah, abang curiga, abang tidak nuduh dan curiga. Curiga boleh dalam Islam, nuduh tidak boleh, suzon tidak boleh. Di dalam undang-undang Indonesia, praduga tak bersalah. Ayus ini sebelum menikah dengan Riri sudah ada hubungan dengan Nisa sebetulnya. Jadi sebelum Ayus menikah dengan Riri sudah ada hubungan dengan Nisa. Hubungan apa? Hubungan itu banyak macam. Yang disebut dalam Islam hablum minanas. Hablum minanas itu hubungan antara manusia dengan manusia. Hablum minallah antara manusia dengan Allah. Seperti abang lagi zikir sama Allah, ini lagi zikir nih sama Allah. Itu namanya hablum minallah. Nah, abang curiga kemungkinan sebelum nikah sama Riri, Ayus ini sudah ada hubungan dengan Nisa. Hubungan apa? Tanda kutip. Hubungan pertemanan, hubungan persaudaraan, hubungan hati antara hati, atau pacaran atau apa. Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Silakan mau tanya lagi. Oke, baik, Bang Haji Ridwan melihat kepribadian dari Nisa Sabian itu seperti apa sih? Itu kan dia orang yang paling disorot oleh masyarakat Indonesia. Itu seperti apa sih Bang Haji Ridwan melihatnya? Gampang jawabannya, gampang. Orang pakai jilbab, pakai peci, pakai dasi. Contoh, orang pakai dasi, pakaian kantor, naik busway. Kalau zaman dulu naik bis, naik kereta, nggak tuh tukang copet. Allah tidak pandang, Allah tidak melihat pakaiannya, tapi Allah melihat hatinya kepada aku, kata Allah. Oh, orang yang pakai jilbab sama yang tidak, orang yang pakai jilbab tidak diuji sama Allah, diuji sama Allah. Orang yang nggak pakai jilbab pun diuji sama Allah. Siapapun orang hidup, manusia hidup diuji sama Allah, mati pun diuji lagi sama Allah. Ujian, manusia hidup ujian, mati pun diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang abang tanya, Nisa manusia kan? Manusia. Bukan binatang. Nisa, walaupun pakai jilbab, pakai ini, Nisa manusia biasa, seperti kita, punya dosa, kesalahan, doif, hina, fakir di mata Allah. Nisa manusia sama seperti abang, punya dosa dan kesalahan. Tiba-tiba Nisa akhirnya kenal dengan Ayus, akhirnya mereka berduet, akhirnya mereka pacaran dan lain-lain. Yaitu ujian. Ujian dari Allah yang mana? Kuat atau tidak? Dan setan menggoda. Jangankan Nisa, jangankan Riri, jangankan Ayus. Nabi Adam dan Hawa aja tergoda sama setan kok. Apalagi manusia. Apalagi manusia. Dari fenomena isu perselingkuhan itu kan kemudian ada klarifikasi video dari pihak Mas Ayus sendiri bahwa ia mengakui dan khilaf telah melakukan perselingkuhan. Nah, kemudian ada respon dari orang tuanya Nisa Sabian bahwa ia membantah telah melakukan perselingkuhan. Bang Haji melihat ada statement mengiyakan dan khilaf, kemudian ada bantahan dari orang tua, itu seperti apa Bang Haji? Ya, begini. Bapaknya apa? Nisa Sabian. Nisa kan sama abang juga punya anak, punya cucu, punya mantu. Dan kita laki-laki.
sifat laki-laki itu playboy, setan, bajingan, apa semua yang tahu laki-laki. Mau tanya sifat laki-laki, bertanyalah kepada laki-laki. Mau tahu bikin kue, tanya sama tukang kue, jangan tanya sama tukang AC. Jadi kalau orang tua itu seperti abang nih, anak abang yang udah nikah, sarjana psikolog udah nikah, yang sarjana Quran, kita tidak mendeteksi, tidak pakai CCTV, tidak memakai CCTV bahwa anak kita ini kemana aja. Apalagi dia sudah dewasa dan dia sudah tahu masalah pacaran, masalah hubungan atau bagaimana. Jadi kalau masalah orang tua Nisa tadi gitu ya, bahwa tidak begini-begini kan kita tidak tahu. Yang intinya kalau abang sih sarankan kepada orang tua Nisa bahwa kita tanamkan kepada anak kita, kamu jangan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu berbuat maksiat antara Nisa kamu dengan Ayus, nanti yang tanggung jawab di hadapan Allah papa. Papa yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kamu berbuat maksiat karena kamu belum menikah, itu hukum Islam. Jadi kita bukan membela anak atau bukan kita menyalahkan anak, tidak. Kita tanamkan kepada anak kita, kepada anak abang, kamu pacaran. Siapa pacar kamu? Sini. Supaya jangan kamu jadi dosa nanti. Supaya kamu jangan dipegang-pegang jadi dosa, papa yang jadi dosa. Kamu papa nikahin dulu, nanti baru pestanya lagi, baru nikah lagi KUA. Agar kamu tidak berbuat maksiat atau zina dan lain, papa yang kena dosa. Sekali zina 40 tahun dosanya, orang tua kena 40 tahun dosanya. Oke, baik Bang Haji. Nah, kalau zina di rumah ini 40 tahun ke utara, ke barat, ke timur, ke selatan, kita kena dosanya dan tetangga kena dosanya semua. Makanya kita punya anak perempuan atau laki, kita bicara di dalam Islam seperti itu hukum Islam, agar orang tuanya tidak kena dosa. Anaknya yang enak-enakan berbuat maksiat, tapi orang tua yang kena dosa. Jangan sampai seperti itu. Oke. Ini satu pelajaran ya, satu pelajaran bukan buat siapa aja, bukan buat orang tua Indonesia atau buat abang semua lah. Jadi kalau kita punya anak perempuan, kita tanggung jawab menjaga anak perempuan itu, tanggung jawab orang tuanya. Selama dia belum menikah, tanggung jawab orang tuanya. Karena yang mengasih makan atau tinggal masih orang tuanya. Setelah dia menikah, tanggung jawab suaminya. Makanya surga di telapak kaki suami, bukan ibu setelah dia menikah. Tapi kepada ibu bapaknya dia harus menghormati. Itu dalam Islam seperti itu. Oke, baik Bang Haji, dari isu perselingkuhan ini Bang Haji melihatnya atau menilainya itu siapa sih pihak atau individu yang merasa paling dirugikan? Yang dirugikan apa yang enak juga gitu. Ya. Bisa dijelasin juga yang dirugikan sama yang merasa diuntungkan. Kira ada pihak yang diuntungkan Bang Haji? Gini aja. Ada enaknya, ada dosanya. Bukan ada untungnya. Untungnya nggak ada. Untungnya nggak ada. Emang orang jual beli dagangan, ada untung. Ada enak, ada rugi. Ada enak, ada dosa. Bedakan kata-kata ini. Kalau untung berarti orang dagang. Emang cewek dagangan, kan gitu. Kan bukan. Enak. Kalau kita berzina, kita bermaksiat, enak. Ya. Tapi kalau enak dan rugi dan dosa, siapa? Yang berselingkuh berdosa dan bapaknya juga kena dosanya. Yang nggak enak, Riri suaminya selingkuh. Yang enak, Ayus
sama nisa, seandainya, seumpama, misalkan sampai hubungan badan berzina, enak kan? Tapi dosanya besar untuk bapaknya nisa, dan dosa besar untuk Ayus. Kalau bicara agama ya, abang bukan penceramah, abang mah spiritual, paranormal, cuman pernah ngaji dan mengkaji, ya, pernah ngaji dan mengkaji, pernah pesantren juga. Nah, ini guru-guru abang tuh, tuh, Abdul Rahman dan lain-lain. Jadi pernah di dalam. Jadi kita bicara gini, bicara dunia, bicara akhirat, bicara hukum Islam, bicara di luar hukum Islam. Oke, baik Bang Haji. Kalau misalnya dalam hukum Islam itu kan ya, sosok yang disebut sebagai pelakor itu, Nisa Sabian itu kan penyanyi religi itu. Bang Haji melihatnya seperti apa sih, dia kan dicap sebagai pelakor oleh masyarakat? Kalau abang bilang Nisa bukan pelakor, atau seperti apa? Ya, Nisa bukan pelakor. Pelakor itu artinya pengganggu laki orang ya. Bukan abang bela. Ya. Kenapa? Karena lelaki boleh nggak di dalam Islam menikah lebih dari satu? Boleh nggak? Boleh. Ya kan? Nah, sekarang Ayus dan Nisa ini berhubungan. Ya, kalau seandainya Nisa mau jadi istri kedua, halal, asal nikah, walaupun tanpa izin, tanpa setuju dari istrinya. Ayus sendiri sah. Gitu. Karena di dalam Islam orang menikah lagi tanpa izin dari istri tua boleh, sah-sah saja. Cuman dibuat oleh pemerintah hukum, barang siapa PNS atau apa, kalau menikah lagi harus izin istri, Di dalam Islam tidak. Dan peraturan undang-undang sekarang kalau menikah lagi harus izin istri. Kalau Islam Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada. Itu peraturan manusia, beda dengan peraturan Allah atau hadis sebenarnya. Itu sebenarnya. Oke, baik Bang Haji. Jadi Nisa itu bukan pelakor. Oke, berarti bantah dari sebutan, dari image dari masyarakat menyebut pelakor. Silakan aja mau pelakor mau apa kayak GP. Nabi aja difitnah dihasut kok, dia silakan aja, nggak masalah. Oke, baik Bang Haji. Nggak masalah. Mungkin Bang Haji bisa melihat apa sih hikmah dari fenomena viral ini yang disebut isu perselingkuhan? Apa hikmahnya Bang Haji? Ya, begini. Perhatikan ya. Selingkuh dengan nikah lagi beda. Arti selingkuh itu berarti dia bukan kawin lagi, bukan nikah lagi, tapi zina. Itu selingkuh. Tapi kalau dia nikah lagi, itu bukan selingkuh. Namanya nikah lagi, bukan selingkuh. Kan ada kan orang pacaran, wah lu selingkuh lu, sama yang ini lu. Selingkuh, padahal masih pacaran, belum nikah. Gitu loh. Ya, sekarang begini. Perbandingan antara sekarang ini, tahun ini, lelaki 1 berbanding 14 wanita, 1 banding 14. Makanya Allah adil. Silakan lelaki boleh menikah lebih dari 1, asalkan menikah, bukan kawin pakai urat, nikah pakai surat, bukan zina. Kenapa? Itulah keadilan Allah. Agar apa? Agar yang janda, yang gadis biar laku juga. Kalau enggak, nanti pada bunuh diri, pada ini. Makanya neraka banyakkan perempuan dibanding laki. Perempuan itu rambutnya pendek, rambutnya panjang. Maaf, rambutnya panjang, iman lebih lemah pada laki. Laki rambutnya pendek, tapi langkahnya panjang, imannya lebih kuat. Kalau dibilang di sini, oke lah. Kita bicara hablum minanas. Hablum minanas
bahwa Nisa tahu kalau Ayus tuh punya istri Riri. Kenapa masih mau? Oke lah, di dalam hablum minanas salah. Tapi di dalam hablum minallah tidak salah. Hablum minanas bicara dunia, bicara manusia dengan manusia. Tapi bicara manusia dengan Allah tidak salah. Karena apa? Setiap lelaki belum tentu jodohnya hanya satu. Setiap lelaki belum tentu jodohnya hanya satu. Dan setiap perempuan belum tentu jodohnya hanya satu. Contoh gampang, nggak usah jauh-jauh. Abang ini punya istri meninggal. Karena abang cinta sejati, terus apa katanya cinta sejati. Terus abang masuk kuburan sama bini abang. Abang nggak mau lah. Akhirnya abang nikah lagi. Oke? Jadi berarti jodoh abang belum tentu satu. Berarti abang ada nikah lagi. Begitu juga perempuan. Suaminya menikah. Dia menikah. Mau bininya masuk ke kuburan. Ikut suaminya, kan cinta sejati. Cinta sejati tidak ada. Cinta sejati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata William Shakespeare, cinta itu bullshit. Tidak ada cinta. Hanya kasih dan sayang. Cinta itu bullshit. Hanya kasih dan sayang. Kepada manusia hanya kasih dan sayang. Kepada Allah baru cinta sejati. Tidak ada cinta yang melebihi cintanya Allah kepada kita. Bang Haji, ini ada pertanyaan nih dari netizen Silakan, nih. silakan. Dari, Langsung potong aja ya. Dari Malaysia nih, Bang Haji. Ya. Sebenarnya kasus ini settingan atau tidak sih, Bang Haji? Kalau dari kacamata Bang Haji nih, spiritual nih, tolong dilihat. Kasus Ayus ya, Ya. tidak settingan. Tidak settingan. Memang Ayus sama Nisa ada suka sama suka. Sebelum menikah pun ada suka sama suka. Walaupun nikah sama Riri. Itu ingat, ya, dicatat. Ya, takut abang salah. Ya namanya kan abang bicara, abang ngomong. Namanya abang manusia, punya kesalahan dan dosa kepada Allah. Manusia tidak ada yang sempurna di mata Allah. Tapi manusia lebih sempurna dibanding makhluk lain ciptaan Allah. Setan, malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan. Kita lebih sempurna ciptaan Allah. Berarti itu Bang Haji Ridwan melihatnya bukan suatu settingan ya atau gimmick ya? Settingan. Berarti itu real kenyataan ya Bang Haji Ridwan? Ya, memang benar. Ya. Memang benar. Ya abang pernah ngalamin sebabnya. Kayak begini abang pernah ngalamin dulu. Bang Haji Ridwan mungkin bisa memberikan saran, ini kan udah menjadi apa ya, suatu fenomena yang viral di seluruh jagat media sosial di Indonesia. Mungkin bisa memberikan saran biar semuanya baik-baik aja, mungkin kan bisa dianggap sebagai musibah daripada pihak yang bersangkutan. Jadi sebenarnya bukan musibah untuk semuanya. Ini satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian gini ya. Jadi nasib dan takdir beda. Nasib kita yang merubah. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak merubahnya. Allah tidak merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak merubah. Nasib kita yang merubah, tapi takdir Allah yang merubah. Nah, ya Ayus nih sama Nisa, nasib dia yang berubah sendiri. Bahwa kayak abang nih, abang menikah lagi, bini meninggal, abang menikah lagi. Nasib abang yang rubah, bukan takdir, takdir Allah yang rubah. Gitu. Nasib sama takdir beda. Makanya turunlah ayat firman Allah, Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau satu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Berarti nasib kita yang rubah, jangan salahkan Allah. Pada saat kita cerai, pada saat kita masuk penjara, pada saat kita narkoba, jangan salahkan Allah. Ini gara-gara, ini Allah takdirnya Allah begini. Enak aja lu, nggak bisa begitu. Gila enak lupa sama Allah, dan susah baru ingat sama Allah. Nggak bisa. Nasib kita yang rubah. Kita yang jadikan nasib kita bagaimana maunya. Mau rumah tangga awet apa enggak? Kalau nggak awet ya udah, selingkuh, kawin lagi, selesai, ambruk, selesai. Berarti intinya nih suka sama suka ya, Bang Haji? Ya. Ada. Ayu sama Nisa sebelum nikah sama Riri ada suka sama suka. Tapi belum ini. Bukan belum sih ya. Bukan belum sih.
sebenarnya sudah lama mereka Ayu sama Nisa ini ada rasa hati. Kita laki-laki dan perempuan, kalau berduaan terus, yang satu setan godain. Bukan jeng 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 jeng, bukan. Rek. Kan. Jadi sebenarnya ada hati. Ya. Abang pernah merasakan seperti ini. Coba ini kan dunia musik, kalau abang dunia perfilman, dulu di LaTV, Pembunuhan tuh abang. 2003-2007, abang artis TV LaTV itu. Sekarang artis YouTube. Jadi pernah merasakan seperti ini. Dan jadi abang bisa bicara dan ditambah lagi pengalaman-pengalaman dari pasien-pasien. Gitu. Pengalaman. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan omongan abang ini bukan menjatuhkan, bukan juga menjelekan, bukan, tapi membuat satu pelajaran buat kita semua yang berumah tangga maupun yang pacaran maupun yang belum dan lain-lain. Satu pelajaran buat kita, buat abang dan lain-lain. Kalau abang udah pensiun, kalau Ayus baru mulai nih. Kalau abang udah pensiun. Silakan pertanyaan lagi. Ya, tanya lagi dari mana? Ada pertanyaan Bang Haji Tuan. Ini melihat ini Ada yang bertanya nggak coba? Ada. Kan live nih, ada yang bertanya nggak? Sekarang maunya gimana Riri gitu kan sama Nisa kan gitu. Ya kalau menurut abang ya Riri, kalau memang Nisa mau mundur ya Riri nggak boleh mundur gitu. Riri sebagai istri jangan mundur, tapi memberikan ultimatum pada Ayus SP1 apa SP3 gitu loh, bahwa tidak boleh buat seperti ini lagi gitu. Tapi kalau Riri udah nggak mau terima ya terserah. Yang akhirnya Riri kalah dengan Nisa. Akhirnya Ayus sama Nisa main yang berdua, enak kan gitu. Sedangkan Riri dengan Ayus itu sudah pesta, sudah nikah, sudah apa seandainya. Ngomong aja baik-baik. Ayus pilih Riri apa pilih Nisa? Begitu dong, ya kan? Kalau pilih kamu Riri sayang, bikin perjanjian, berarti Nisa harus mundur, begitu. Dan Ayus harus memisahkan Nisa, memutuskan Nisa, bukan menceraikan karena belum nikah ya, harus memutuskan. Jangan sampai berbuat maksiat lagi, nambah dosa, sekali zina 40 tahun, begitu Nisa Ayus. Itu Islam 40 tahun. Ibu bapak kamu kena dosanya. Di dalam kubur pun mengalir terus dosanya. Selama kamu bermaksud, selama kamu berzina, selama kamu bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Ayus dan Nisa ya sampai berbuat seperti itu, seandainya ya, kemungkinan misalkan seumpama, bukan menuduh, tidak. Undang-undang Indonesia abang tahu, jadi tidak menuduh. Ada pertanyaan? ada satu pertanyaan Bang Haji ini dari Hongkong. Hongkong, abang minum dulu dah, haus dah. Ya. Oke, baik Bang Haji. Ya. Ya, informasi yang beredarkan dia sudah menjalin hubungan itu kan antara Ayus sama Nisa kan 2 tahun. Bang Haji melihatnya atau menerawangnya itu hubungan spesial 2 tahun itu kedekatannya seperti apa sih Bang Haji? Abang mantan playboy, bini abang nikah, bini pernah 4 bini lebih, dan nikah lebih dari 10 lebih dari. Kita laki, kalau hubungan 2 tahun, astagfirullahaladzim, bukan menuduh, bukan suzon, bukan jelek buruk sangka, tidak. Kalau hubungan Ayus dengan Nisa 2 tahun, ya kalau abang lo ya, bukan Ayus ya. Kalau abangnya 2 tahun selesai, berarti sudah dalam hubungannya, sudah mendalam. Itu bahasa tanda kutip ya. Untuk lelaki yang playboy pasti ngerti lah. Kalau hubungan 2 tahun, kalau abang pribadi selesai, sudah hubungan macam-macam lah. Kalau abang, kalau Ayus ya nggak tahu, kalau walau bisa hanya Allah yang tahu. Oke, apa lagi? Silakan.
pertanyaan. Ada yang mau disampaikan Bang Haji? Ya, jadi ya abang mohon maaf lahir batin. Ini kita masalah dunia hiburan, dunia artis dan YouTube dan lain-lain. Masalah sebenarnya abang tidak boleh ikut campur lah masalah ini ya. Siapa kenal kagak ya, EGP kan gitu ya. Cuman abang memberikan saran dan nasihat yang baik tentunya untuk kebaikan kita semua. Karena abang juga kita sama-sama artis ya kan. Jadi memberikan saran yang terbaik karena ditanya dan bertanya, makanya abang menjawab seperti itu. Tapi yang intinya demi Allah tidak menjatuhkan satu sama lain, tidak menjatuhkan Ayus, Riri, Nisa, Bapak yang tidak. Allah tidak. Cuman abang bicara nasihat dan saran. Di dalam Islam seperti ini, di dalam hablum minanas seperti ini. Itu saja. Ya, abang kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Yang baik diambil omongan abang, yang jelek dibuang. Tapi mudah-mudahan manfaat. Karena abang bicara masih zikir kepada Allah. Berarti abang bicara ingat Allah dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Penonton, netizen, semua kita bermanfaat. Ya, di dunia wal akhirah. Itu saja. Kita tutup dengan doa sedikit. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masalah Ayus, Lili dan Nisa selesai dengan baik. Ya, selesai dengan baik yang atas izin ridha Allah. Atas izin ridha Allah. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirri asrar wa tilal ahya min taibah biasar sayyidina Muhammadin muqtad wal adhar wa bil ahyar adadani amilai wa doli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa ala washabihi wa barik wasallim. Alhamdulillah Fatihah. Alhamdulillah, semoga doa kita Allah kabulkan. Jangan lupa ini adik abang, Bang Hen. Kalau ada yang lumpuh, rematik atau apa, hubungin channel dunia hiburan, dunia artis, ya, dan channel abang. Hubungin bisa untuk panggilan, ya, Bang Hen bisa untuk panggilan. Ya di mana saja, Jabodetabek, yang lumpuh, ya, yang stroke dan lain-lain. Insya Allah ini ada abang sama abang ilmu, cuman abang sekarang nggak ngobatin lumpuh tuh, stroke lagi, bang turun ke adik dari tahun 90. Ya, itu saja. Semoga manfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.